Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasanah dari kelas RRI dengan NIM 1702111067 ingin mempresentasikan PPT slide yang saya buat yang berjudul Analisis Kasus tentang cara mengatasi berita hoaks. Tahun 2020 merupakan tahun yang begitu berat bagi seluruh manusia di seluruh negara. Bagaimana tidak, dengan adanya virus COVID-19 yang tiba-tiba saja muncul yang menyerang seluruh masyarakat di seluruh negara, membuat pemerintah sulit serta kewalahan menanganinya. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Semua hal dilakukan dari dalam rumah, seperti sekolah, kuliah, bahkan kerja. Semua dilakukan secara online. Banyak berita yang menginformasikan tentang penyakit ini. Dari mulai daerah mana yang berpotensi banyak terkena virus, serta berapa banyak orang yang sudah terkena penyakit ini. Kita sebagai netizen yang baik tentu saja harus dapat membedakan mana berita hoaks dan mana berita yang real. Bisa melalui media massa maupun media sosial. Di zaman sekarang, siapa orang yang tidak punya media sosial? Hampir seluruh masyarakat punya media sosial. Terkadang, dari media sosial tersebut muncul berita hoaks yang belum tentu kebenarannya dan berlebihan. Suatu berita yang real harus disertai dengan bukti dan data yang jelas. Jangan hanya asal saja menyebutkan jumlah korban yang terpapar yang membuat masyarakat semakin resah dengan penyakit ini. Cara membedakan berita hoaks dengan berita yang benar. Yang pertama, yaitu nama dan situs media harus jelas. Jika nama dan situs media tidak jelas, kita patut perhatikan nama dan situs media yang menyebarkan beritanya tersebut. Kalau nama dan situsnya saja sudah tidak jelas, contohnya bermain blog biasa atau nama media terkesan provokatif. Ada baiknya kita mengonsumsi berita dari media-media yang sudah terpercaya dan akurat. Yang kedua yaitu judul umumnya provokatif. Pertama kali baca berita pasti dari judulnya dahulu. Nah, kalau memang judulnya sudah terkesan provokatif, itu bisa jadi salah satu ciri dari berita hoaks. Contohnya, di judul sudah menuding ke salah satu pihak menggunakan kata-kata kasar atau umpatan negatif. Yang ketiga, cek dan dicek dari berbagai sumber. Jangan mudah percaya dari satu sumber berita saja. Pastikan dulu kejelasan isi berita tersebut dari beberapa sumber lain. Ini penting untuk bisa membedakan isi berita yang akan dibaca hoaks atau tidak. Yang keempat, cek foto dan video. Tidak cuma dari tulisannya saja yang perlu dicek hoaks atau tidaknya. Foto dan video pun harus dicek keasliannya. Jangan-jangan foto dan video itu sebenarnya bukan terkait kejadian sesuai berita, tapi ambil dari peristiwa lama atau beda konteks. Yang kelima yaitu nama penulis. Berita yang benar itu seharusnya ada nama penulis yang tercantum. Hal itu karena si penulislah yang bertanggung jawab penuh soal isi beritanya. Kalau tidak ada, patut diragukan karena tidak ada pihak yang menjadi penanggung jawab dari beritanya itu. Dan yang terakhir, media pencantuman berita. Biasanya berita hoaks muncul dan dicantumkan atau disampaikan pada media-media yang tidak populer serta tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti blog, YouTube, aplikasi instant message seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Sedangkan pada berita fakta, maka media yang digunakan adalah media yang dapat dipertanggungjawabkan.
Umumnya, media yang dimiliki berita fakta ini sering disebut media konvensional seperti koran, website, dan berita di televisi nasional. Itu saja yang dapat saya presentasikan tentang cara membedakan mana berita hoax dan mana berita real. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.